the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little hope, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to my friend who I am proud of, and to Mr. Edi Jusriyadi SAMM as a lecturer in Quality Management course that I respect. Selamat pagi kepada teman-teman yang saya banggakan dan kepada Bapak Dr. Edi Jusriyadi SAMM selaku dosen mata kuliah Manajemen Kualitas yang saya hormati. Introduce, my name is Hasin Amir, and today I will discuss the topic of Quality Implementation Management regarding PLN Customer Service. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang mengenai manajemen implementasi mutu. Perhatian terhadap mutu menjadi suatu hal yang sangat penting, dan pada kenyataannya tidak ada bisnis yang berhasil tanpa mempertimbangkan usaha menuju keunggulan mutu. Nah, keberhasilan organisasi dalam memenangkan persaingan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dan dalam mengelola dan meningkatkan sumber daya yang dimilikinya, tetapi juga ditentukan oleh bagaimana mutu suatu produk maupun layanan yang dihasilkannya. Nah, manajemen mutu total atau biasa dikenali dengan total quality management itu membahas aspek mutu dari berbagai kegiatan manajemen dan operasional organisasi. Nah, sistem manajemen mutu itu sebagai salah satu bentuk penerapan total quality management itu di organisasi telah memberikan perhatian khusus terhadap proses pengendalian dan peningkatan mutu produk maupun layanannya. Dengan semakin bertambahnya standar sistem manajemen untuk fungsi bisnis mulai dari mutu, lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja, maka integrasi sistem manajemen dari standar-standar tersebut telah menjadi topik yang populer untuk penelitian dan prakteknya. Nah, adapun beberapa permasalahan yang saya ambil terkait manajemen mutu tersebut itu mengenai customer service PLN itu dapat mencakup beberapa aspek yang mempengaruhi kualitas pelayanan kepada pelanggan. Nah, biasanya itu yang mungkin terjadi itu misalnya yang pertama itu ketidakjelasan dalam standar pelayanan. Yang kedua itu kurangnya pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang ketiga itu penanganan keluhan yang tidak efektif. Yang keempat, kualitas informasi yang tidak konsisten, dan yang terakhir itu penggunaan teknologi yang terbatas. Nah, yang bagian C itu adapun tujuan dan manfaat itu misalnya meningkatkan kepuasan pelanggan, yang kedua itu meningkatkan efisiensi operasional, yang ketiga itu mengurangi tingkat keluhan, yang keempat itu meningkatkan citra perusahaan, dan yang kelima itu meningkatkan kualitas layanan, dan paling terakhir itu meningkatkan keterlibatan karyawan antara pelanggan. Nah, di pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu PLN dan apa sih itu customer service. Nah, PT PLN itu sendiri merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga listrik. Nah, penyediaan itu sendiri tenaga listrik tersebut itu meliputi kegiatan misalnya seperti pembangkitan, penyaluran, dan distribusi serta melakukan perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di PT Perusahaan Listrik Negara Persero, dan merupakan badan usaha yang dimiliki negara yang atau biasa yang disebut itu BUMN yang memberikan mandat untuk menyediakan kebutuhan listrik di Indonesia. Nah, tempat customer service itu sendiri adalah area atau balai layanan yang ramah dan nyaman bagi pelanggan untuk mendapatkan berbagai layanan terkait dengan kebutuhan listrik mereka. Biasanya terletak di kantor pusat ataupun cabang-cabang yang strategis di berbagai kota maupun daerah kalian. Nah, tempat ini dilengkapi dengan fasilitas personel atau siap membantu pelanggan dalam berbagai hal mulai dari registrasi layanan listrik, penanganan tagihan listrik, hingga resolusi keluhan atau gangguan dalam pasokan listrik kalian. Nah,
Adapun customer service PLN ini bertujuan untuk memberikan pengalaman positif kepada pelanggan, menjawab pertanyaan mereka dengan tepat, menyediakan masalah atau keluhan dengan cepat. Nah, serta memberikan informasi yang akurat mengenai layanan listrik dan prosedur yang terkait. Nah, dengan adanya tempat customer service ini yang baik dan efektif, PLN dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan maupun meningkatkan kepuasan pelanggan dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua yang membutuhkan layanan listrik di perusahaan tersebut. Nah, saya akan masuk di pembahasan tinjauan teori dan empiris. Yang pertama itu saya akan membahas mengenai tinjauan teori customer service di PLN. Nah, customer service di PLN itu mencakup beberapa konsep dan pendekatan yang penting dalam memahami bagaimana pelayanan pelanggan diatur dan dijalankan dalam konteks perusahaan penyediaan layanan listrik seperti PLN. Adapun beberapa poin dalam tinjauan teori tersebut itu, yang pertama konsep dasar customer service. Nah, itu upaya yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk menyediakan pelayanan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Hal ini melibatkan interaksi antara organisasi dan pelanggan dengan tujuan memberikan layanan dan memuaskan dan mendukung kebutuhan pelanggan. Nah, yang kedua itu prinsip-prinsip utama customer service. Nah, yang pertama itu misalnya kepuasan pelanggan, responsif, komunikasi yang efektif, keterbukaan dan transparansi, dan yang terakhir itu penyelesaian masalah. Nah, yang ketiga itu strategi implementasi customer service di PLN. Nah, yang pertama itu pendidikan dan pelatihan karyawan, teknologi dan sistem informasi, monitoring dan evaluasi kerja, dan yang terakhir itu pengelolaan keluhan. Nah, kita masuk di poin keempat, itu manfaat implementasi customer service di PLN. Nah, pertama itu peningkatan kepuasan dan interaksi pelanggan. Kedua itu peningkatan citra perusahaan, dan ketiga itu efisiensi operasional, dan yang terakhir itu inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Nah, yang kedua itu kita masuk di tinjauan empiris customer service di PLN. Nah, di sini itu penelitian empiris itu tentang customer service ini memberikan gambaran faktual tentang kualitas layanan yang diberikan, kepuasan pelanggan, dan efektif operasional. Nah, adapun beberapa penemuan empiris yang relevan itu, yang pertama itu survei kepuasan pelanggan, yang kedua itu analisis keluhan pelanggan, yang ketiga itu studi kasus penanganan keluhan, yang keempat itu penggunaan teknologi dan sistem informasi, dan yang terakhir itu perbandingan dengan standar industri. Nah, kita masuk di pembahasan bagian C, yaitu implementasi manajemen mutu. Nah, di mana implementasi manajemen mutu ini di customer service itu adalah suatu proses yang melibatkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan secara berkelanjutan. Nah, adapun langkah-langkah implementasi yang dapat dilakukan, yang pertama itu penetapan standar pelayanan, yang dimana dimaksud identifikasi kebutuhan pelanggan. Nah, misalnya analisis mendalam terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan terhadap layanan customer service di PLN tersebut. Nah, adapun misalnya penetapan standar layanan. Nah, tentukan standar apa yang jelas untuk waktu merespon, kualitas informasi yang dapat diberikan. Nah, yang langkah kedua itu pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, yang dimana dimaksud itu misalnya adakan program pelatihan atau pengembangan keterampilan, dan berikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan karirnya. Nah, langkah ketiga itu mengimplementasikan sistem informasi yang tepat, misalnya penggunaan CRM atau customer relationship management itu diterapkan, dapat memfasilitaskan manajemen hubungan pelanggan dan memantau interaksi antara pelanggan dan karyawan.
atau sistem pelacakan permintaan. Nah, di mana dimaksud itu sistem untuk melacak dan mengelola permintaan pelanggan dengan efisien, mulai dari permintaan informasi hingga penyelesaian masalah. Nah, adapun langkah yang keempat itu pengelolaan keluhan dan umpan balik. Yang mana dimaksud ini prosedur penanganan keluhan itu ditetapkan oleh prosedur yang jelas untuk mengelola keluhan pelanggan. Nah, termasuk pengumpulan data, analisis, penugasan dan pemantauan resolusi keluhan dengan waktu yang ditetapkan. Atau misalnya survei kepuasan pelanggan. Nah, survei ini secara teratur untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pelanggan terhadap customer service layan PLN yang digunakan untuk hasil survei perbaikan berkelanjutan. Nah, kita masuk di pembahasan D, yaitu faktor pendukung dan penghambat. Customer service PLN itu memiliki beberapa faktor yang pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi aktivitas dan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Adapun gambaran-gambaran faktor tersebut itu saya akan membahas yang pertama itu faktor pendukung di customer service PLN. Nah, yang pertama itu sistem informasi yang terintegrasi, di mana adopsi sistem informasi yang terintegrasi ini seperti CRM, Customer Relationship Management. Nah, untuk melacak riwayat interaksi dengan pelanggan itu mempermudahkan pengelolaan permintaan dan meningkatkan efisiensi dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Nah, yang kedua itu pelatihan dan pengembangan karyawan, di mana program pelatihan ini komprehensif untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, pengetahuan produk dan kemampuan penyelesaian masalah. Nah, karyawan customer service itu terlatih dengan baik akan lebih siap dalam menangani permintaan dan keluhan pelanggan. Nah, yang ketiga itu komitmen manajemen senior, di mana dukungan penuh dan komitmen dari manajemen senior itu terhadap peningkatan kualitas manajemen customer service ini mencakup alokasi atau sumber daya yang cukup dengan dukungan terhadap inisiatif perbaikan dan penegakan standar pelayanan yang tinggi. Nah, yang keempat itu prosedur penanganan keluhan yang efektif, di mana proses ini sangat jelas dan efektif dalam mengelola keluhan pelanggan. Nah, termasuk sistem pelaporan keluhan, analisis akar penyebab dan penyelesaian yang cepat. Hal ini membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan yang lebih baik. Yang terakhir itu kita masuk di penggunaan teknologi yang canggih. Nah, di mana penerapan teknologi itu seperti chatbot atau respon cepat, aplikasi mobile untuk pelaporan gangguan, platform online untuk layanan mandiri pelanggan dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan. Nah, kita masuk di penghambat customer service di PLN. Yang pertama itu kurangnya sumber daya manusia dan finansial, di mana karyawan atau anggaran yang terbatas untuk pelatihan dan pengembangan karyawan itu dapat menghambat kemampuan PLN dalam menyediakan layanan customer service yang optimal. Yang kedua itu kompleksitas prosedur internal, di mana yang rumit atau yang berbelit dapat memperlambat respon terhadap permintaan pelanggan dan meningkatkan risiko kesalahan dalam penanganan layanan. Yang ketiga itu teknologi tidak memadai atau usang. Nah, keterbatasan dalam penggunaan teknologi yang tidak memadai atau sistem yang usang itu dapat menghambat efisiensi operasional dan responsibilitas dalam memberikan layanan. Nah, yang keempat itu kurangnya organisasi antar departemen. Nah, bisa jadi komunikasi antar departemen ini PLN dapat menyebabkan kesulitan dalam memecahkan masalah atau melintasi berbagai unit atau divisi. Nah, sampailah di penghujung. Sekian presentasi dari saya mengenai topik manajemen implementasi mutu di customer service PLN. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan kepada saya. Saya sangat menghargai setiap masukan dan pertanyaan yang diajukan, karena hal tersebut membantu saya untuk melihat perspektif yang lebih luas dan memperbaiki penelitian saya ke depannya.
Nah, jika ada pertanyaan lebih lanjut atau diskusi yang ingin dilanjutkan, saya sangat senang untuk membahasnya lebih dalam. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini dan semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.